Sejarah pertempuran Thermopylae diketahui dari beberapa sejarawan Yunani kuno termasuk Herodotus. Beberapa temuan arkeologi seperti mata panah orang-orang Persia membantu memperkuat catatan sejarah pertempuran tersebut. Thermopylae terletak di bagian selatan daratan Yunani yang dekat dengan pantai. Karena sebagian besar daerah Yunani mempunyai banyak gunung, orang Persia yang menyerang terpaksa mengambil jalan non-linear ke jantung Yunani. Pada titik tertentu, jalur ini harus melewati celah sempit yang diberi nama Thermopylae. Sebagian dari pertempuran ini bermula pada kegagalan perang pertama Yunani dan Persia 1 dekade sebelumnya. Kala itu, Persia kalah dalam pertempuran Marathon. Orang-orang Persia juga kecewa dengan orang-orang Yunani yang mendukung pemberontakan Ionia. Penguasa Persia yang baru, Xerxes I, memutuskan untuk melanjutkan perjuangan sang ayah Darius I dan menaklukkan negara kota Yunani. Guna melancarkan rencananya, Persia melakukan persiapan dengan matang sekitar 4 tahun lamanya. Mulai dari mengumpulkan pasukan, perbekalan disimpan di sepanjang rute untuk para prajurit dan kuda-kuda mereka. Bahkan Xerxes memiliki kapal besar yang digali melalui tanah genting Gunung Athos untuk kapalnya. Dengan persiapan lengkap, Persia memulai perjalanan panjang mereka. Di sisi lain, orang-orang Yunani yang mengawasi dengan hati-hati mengetahui bahwa mereka hanya memiliki sedikit peluang untuk menang. Negara kota Yunani yang biasanya bersih tegang, Athena dan Sparta bersatu dalam menghadapi apa yang mereka sadari sebagai ancaman bersama. Yunani memilih Thermopylae sebagai lokasi pertempuran, di mana tempat tersebut dianggap menguntungkan bagi mereka. Celah itu merupakan satu-satunya jalan yang tersedia untuk tentara yang bertekad menyerang tanah Yunani. Karena ukurannya cukup sempit, Persia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh. Adanya benteng di sana juga turut menambah lapisan pertahanan. Di tempat inilah Raja Sparta Leonidas dan pasukannya yang berjumlah sekitar 7.000 orang menunggu pasukan Persia. Seperti yang dikatakan oleh Herodotus, Persia menunggu selama 4 hari setelah tiba di lokasi. Kala itu, Xerxes meyakini kemenangan dengan mudah, hingga akhirnya orang-orang Persia menyerang di hari kelima. Formasi pasukan perisai dan tombak Persia tumpang tindih di celah Thermopylae, membuat taktik Yunani berhasil dan memukul mundur gelombang penyerang pertama dan kedua yang merupakan pasukan terbaik Persia yang disebut The Immortals. Hanya saja pada malam kedua pertempuran, sebuah pengkhianatan di pihak Yunani terjadi. Seorang gembala lokal berharap dapat hadiah dari Raja Persia. Dia menawarkan dan menunjukkan kepada Persia jalan pegunungan yang dapat digunakan untuk melewati orang-orang Yunani. Sehingga Persia bisa menyerang dari belakang, lalu Xerxes segera mengirim pasukan di bawah komandan Hydarnes. Ketika mengetahui situasi ini, Leonidas memanggil dewan perang. Terlepas dari ketidakmungkinan posisi mereka, Leonidas teguh dalam keputusannya. 300 tentara Sparta miliknya bersama dengan sekelompok tentara Tebes akan tinggal dan bertarung. Demi kehormatan Yunani, kata menyerah tidak terpikirkan untuk orang-orang Sparta seperti Leonidas. Hanya ada 2 pilihan, yakni menang atau mati. Leonidas memerintahkan armada Yunani di Selat Artemisium untuk meninggalkan posisinya. Dia juga memerintahkan sebagian besar orang yang bertempur bersamanya di darat untuk meninggalkan medan perang. Raja Xerxes tidak terburu-buru menyerang lantaran Hydarnes membutuhkan waktu untuk menyelesaikan persiapannya. Sang jenderal memberikan persembahan kepada Dewa Matahari saat terbit yang dipuja oleh Persia dan menunggu sampai tengah hari. Leonidas meninggalkan area perlindungan dan mengambil posisi di area terbuka. Meskipun lebih beresiko terkena bahaya, tetapi strategi ini membuat Leonidas dan pasukannya membunuh banyak musuh. Kemungkinan untuk menang memang kecil, tetapi mereka tetap berjuang sampai akhir. Ketika tombak patah, mereka mengeluarkan pedang dan melanjutkan pertempuran. Sayangnya, Leonidas gugur dalam pertempuran ini. Tentara Sparta tetap terus menyerang pasukan Persia sambil melindungi jasad raja mereka. Ketika melihat Hydarnes dan The Immortals tiba, pasukan Yunani yang tersisa mundur dan pergi ke tempat yang lebih tinggi. Mereka yang masih memiliki pedang tetap bertarung, sementara yang lainnya dengan tangan kosong. Dia akhirnya mengepung mereka.
tidak dengan tangan kosong. Orang-orang Persia menghabisi musuh dengan panah. Atas perintah Xerxes, pasukan Tebes yang selamat dicap di dahi mereka, ditandai sebagai budak. Menurut Herodotus bahwa kepala Leonidas dipenggal dan tubuhnya ditusuk. Dia dimakamkan di Thermopylae bersama dengan tentara lainnya. Sebuah monumen penguburan dari batu berbentuk kepala singa kemudian didirikan untuk mengenang Leonidas. Kemudian, pada tahun 440 sebelum Masehi, tulang-tulang Leonidas dipindahkan ke Sparta. Makamnya dapat dilihat di dekat kota Sparta sampai saat ini.